Halo guys, kami akan menyampaikan materi mengenai unsur periode ketiga. Enjoy learning with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok unsur periode ketiga yang beranggotakan saya Engineer Yumna Pramesti nomor absen 3. Saya Gita Pramesti Putri Rahayu absen 4. Saya Maifa Nelly Fiusta nomor absen 18. Saya Seiko Madomah nomor absen 29. Saya Serlinda Martiani nomor absen 30. Dan saya Fania Putri Priyandini nomor absen 33. Di sini kami akan menjelaskan unsur-unsur periode ketiga, meliputi sifat fisika dan kimia, proses pengolahan, mineral, dan kegunaan. Are you ready for our lesson? Sifat fisika dan sifat kimia unsur periode ketiga. Sifat fisika unsur natrium, berwujud padat tapi lunak dan ringan, berwarna silver. Unsur magnesium, berwujud padat, agak keras dan sangat ringan, berwarna silver. Unsur aluminium, berwujud padat keras, berwarna silver. Unsur silikon, berwujud padat sangat keras, berwarna silver. Unsur fosfor, berwujud padat agak keras, berwarna merah dan putih. Unsur sulfur, berwujud padat rapuh, berwarna kuning. Unsur klor, berwujud gas, berwarna hijau muda. Unsur argon, berwujud gas, tidak mempunyai warna. Sifat kimia: natrium reduktor terkuat, klorin oksidator terkuat. Silikon reduktor lemah, hanya bisa bereaksi dengan oksidator kuat. Fosfor oksidator lemah yang hanya bisa mengoksidasi reduktor kuat. 1. Proses pengolahan unsur natrium. Natrium diolah dengan proses metode Down, yaitu proses elektrolisis lelehan NaCl. 2. Magnesium. Magnesium diolah dengan proses metode Down, yaitu proses elektrolisis leburan kristal Mg. 4. Aluminium. Aluminium diolah dengan proses metode Hall-Héroult, yaitu proses elektrolisis bauksit. Keempat, silikon. Silikon diolah dengan mereduksi SiO2 murni dengan serbuk aluminium pada suhu tinggi. 5. Fosfor. Fosfor diolah dengan metode tanur listrik dengan memanaskan fosforit, kokas, dan pasir. 6. Belerang. Belerang diolah dengan metode Franz. 7. Klor. Klor diolah dengan beberapa metode, 1. Diacon, 2. Elektrolisis larutan NaCl dengan diagragma, 3. Elektrolisis larutan NaCl. Kemudian terakhir 8. Argon. Argon didapat dari atmosfer dengan cara destilasi fraksional. Mineral unsur periode ketiga. Unsur natrium, massa 2,7%. Mineral sendawa cili atau NaNO3, kriolit atau NaAIF6, biji silikat atau Na2SiO3. Unsur magnesium, massa 1,9%. Mineral dolomit atau MgCO3, CaCO3, magnesit atau MgCO3, asbestor atau CaMg3, SiO3 4, garam Inggris atau MgSO4 7H2O. Unsur aluminium, massa 7,6%. Mineral kriolit atau Na3AIF6, bauksit Al2O3 NH2O, kaolin atau tanah liat Al2O3 6SiO2 2H2O, tawas K2SO4 Al2SO4 3 24H2O. Unsur silikon, massa 25,8%. Mineral silika atau pasir, kuarsa.
silikat, atau liat dan mika. Unsur fosfor, massa 0,1%, mineral, fosforit, Ca3 atau PO42, apatit 3Ca3, PO42, CaF2. Unsur sulfur, massa kurang dari 0,1%, mineral, FeS2 atau pirit, ZnS atau sfaterit, PbS atau galenit, CaO4 atau gips, BaSO4 atau barit. Unsur klor, massa 0,2%, mineral, senyawa halite atau NaCl, silvite atau KCl, MgCl2 dan CaCl2. Unsur argon, massa kurang dari 0,1%, mineral tidak ada. Kegunaan unsur periode ketiga. Unsur yang pertama natrium. Kegunaan dari natrium adalah dipakai dalam pembuatan ester. NaCl digunakan oleh hampir semua makhluk. Na-benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Na-glutamat dipakai untuk penyedap makanan. Isi dari lampu kabut dalam kendaraan bermotor. NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen, kertas. NaHCO3 dipakai sebagai pengembang kue, memurnikan logam, K, Rb, Cs. NaHCO3 pembuatan kaca dan pemurnian air sada. Unsur yang kedua, magnesium. Kegunaan dari magnesium yaitu untuk aliase atau magnalium, digunakan untuk kerangka pesawat terbang dan lampu kilat dalam fotografi. Unsur yang ketiga yaitu aluminium. Berikut kegunaan aluminium. Yang pertama, untuk peralatan rumah tangga misal piring, mangkok, dan sendok. Yang kedua, untuk membuat rangka dari mobil dan pesawat terbang. Yang ketiga, sebagai bahan cat aluminium atau serbuk aluminium dengan minyak cat. Selanjutnya, kegunaan dari silikon. Yang pertama, sebagai bahan bakar pada pembuatan jenis-jenis gelas atau kaca. Yang kedua, sebagai bahan-bahan solar cell. Yang ketiga, sebagai semikonduktor. Yang keempat, sebagai bahan baku pada kalkulator, transistor, komputer, dan baterai solar. Yang terakhir, digunakan untuk menggosok batu kaca, logam-logam untuk pembuatan amplas, dan untuk membuat cat tahan udara. Lalu kegunaan dari fosfor. Yang pertama, sebagai bahan untuk membuat pupuk superfosfat dan sebagai bahan untuk membuat korek api. Kemudian kegunaan dari sulfur. Yang pertama, sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat HSO pada proses kontak dan proses kamar timbal, dan juga sebagai obat pemberantas jamur dan untuk memasak getah karet dan getah perca. Kemudian kegunaan dari klor yaitu sebagai disinfektan, CaOCl, pemutih NaClO digunakan dalam industri kertas dan industri tekstil sebagai penggelantang, sebagai pemusnah kuman, dan untuk pembuatan kapur klor, brom, dan zat warna organik. Yang terakhir, kegunaan dari argon yaitu sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Juga untuk dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya. Argon juga digunakan untuk membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses. Digunakan untuk mendeteksi sumber air tanah dan dipakai dalam roda mobil mewah. Sekian penyampaian materi dari kami, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih. And see you next our video.